pihak Bullying pihak merupakan sekolah, para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami pada mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini kami akan membahas tentang permasalahan kekerasan di kalangan pelajar di sekolah maupun di luar, yaitu bullying. Ancaman bagi pelajar-pelajar ini makin nyata dan kompleks. Kekerasan berupa bullying dan tawuran, nafsa, free sex, ekstremisme, serta beragam tindak kriminalitas lainnya. bullying. Apa itu bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Di Indonesia, KPAI mencatat sebanyak 253 kasus bullying pada tahun 2011 hingga 2016. Antara 2002 hingga 2005, telah terjadi 30 kasus bunuh diri dan percobaan yang menimpa korban bullying dengan rentang usia antara 6 sampai 15 tahun. Hampir setiap sekolah di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan dari tingkat universitas, SMA, SMP, dan bahkan anak SD. Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal seperti bullying secara verbal. Jenis bullying yang melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang, dan sebagainya. Bullying secara fisik. Bullying jenis ini dapat berupa memukuli, menendang, menampar, mencekik, serta menghancurkan barang milik korban. Bullying secara sosial menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang. Bullying secara rasional dilakukan dengan memutuskan hubungan sosial seseorang dengan tujuan melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Apakah bullying hanya terjadi di dunia nyata? Tidak, ada pula di dunia maya. Cyberbullying dilakukan pelakunya yang melalui sarana elektronik seperti handphone, internet, chatting room, dan sebagainya. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Dampak bullying ini juga dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Bagi pelaku, yaitu pelaku merasa harga diri tinggi dan percaya diri, menyukai untuk merendahkan orang lain, dan mendapatkan sanksi dari sekolah, pihak yang berwajib, atau persidangan, dan bisa sampai akhir di penjara. Sebagai korban juga akan berdampak seperti depresi, stres, mengalami kecemasan, sering emosi atau labil, sering terlihat luka dan memar, sering bolos sekolah, memicu masalah mental, penurunan prestasi, memiliki pikiran untuk balas dendam, memicu masalah kesehatan serta kehilangan kepercayaan diri, yang lebih parah bunuh diri. Dampak bagi yang menyaksikan. 1. Jika dibiarkan terus-menerus, penonton yang menyaksikan bullying merasa bahwa perilaku tersebut dianggap biasa. Penonton akan berpikir bahwa perilaku ini bisa diterima secara sosial, bahkan bisa meniru perilaku terutama anak-anak. 2. Para penonton memilih menjadi penindas karena takut mereka akan jadi korban selanjutnya. Sedangkan beberapa orang memilih diam tanpa bertindak atau menghentikan aksi bullying tersebut. Ada pula cara mengatasi bullying, yaitu bullying bisa diatasi dengan mencegah sejak dini seperti ketika masih anak-anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut beberapa cara mengatasi bullying masa anak-anak. 1. Harus memberi pengetahuan dan cara untuk mampu melawan tindakan bullying. 2. Dan juga berikan contoh cara seperti mendukung, mendamaikan, dengan lawanan pada orang dewasa untuk membantu korban bullying. Keluarga
1. Berilah perhatian dan interaksi pada anak-anak untuk memberikan kemampuan berani dan tegas. 2. Dan bantulah anak untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi, percaya diri, dan tegas. 3. Dan juga mengajarkan rasa peduli dan etika pada sesama. Langkah-langkah antisipasi terjadinya bullying. 1. Pendidik membuat program pencegahan anti-bullying dan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. 2. Membangun diskusi dan ceramah tentang mengatasi aksi penindasan. 3. Memberi bantuan dan dukungan pada korban bullying. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan!